Pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia Senat Dimas ke-10 atas perkenannya untuk menyampaikan artikel hasil P2M kami di Desa Tianyar Barat, utamanya di Desa Mundi Gunung. Di pengabdian ini berjudul pengembangan kompetensi bidang menjahit kebaya bagi para tenaga kerja terdampak PHK di Mundi Gunung, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Di anggota kelompok kami ada Nikita Widiartini, Komang Sukowijana, dan saya sendiri sebagai ketuanya. Adapun yang melatar belakangi kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah pandemi COVID-19 itu yang sempat melanda dunia, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja di kalangan para pekerja, termasuk para pekerja yang ada di daerah Mundi Gunung, utamanya yang bekerja di Denpasar. Kemudian potensi masyarakat desa yang perlu dikembangkan melalui beberapa keterampilan. Salah satunya adalah kami identifikasi di sana, mereka membutuhkan keterampilan pembuatan kebaya. Jadi mereka melihat satu potensi bahwa kebaya ini menjadi suatu kebutuhan yang bersifat massal bagi masyarakat Bali. Pertama, berkaitan dengan kebutuhan upacara maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya yang membutuhkan penggunaan kebaya, termasuk anak-anak sekolah maupun para ibu-ibu dalam melaksanakan kegiatan upacara. Nah, dia terkait juga dengan pemberdayaan masyarakat desa melalui kemitraan dengan universitas dan lembaga lainnya. Jadi saya melihat pemberdayaan ini perlu dilakukan berkaitan dengan potensi yang dimiliki oleh masyarakat maupun peluang untuk terjadinya kemitraan dan kerjasama antara universitas, khususnya kami dari Fakultas Teknik Keguruan, yang memiliki berbagai sumber daya manusia untuk melatih keterampilan masyarakat. Dan di samping itu juga keinginan dan kebutuhan masyarakat di Mundi Gunung untuk memiliki usaha. Yang notabene tadinya mereka juga sempat bekerja di Denpasar sebagai tenaga kerja di bidang garment, kemudian di toko dan di tempat-tempat lainnya. Karena terjadi PHK, mereka harus dirumahkan, sehingga mereka punya keinginan untuk berusaha dari rumah. Sehingga perlu adanya pelatihan. Nah, kami identifikasi, sempat dilakukan observasi dan wawancara, maka kami menyepakati dengan pihak kepala desa maupun beberapa orang yang ada di sana dari masyarakat Mundi Gunung, mereka ingin memiliki kompetensi di bidang menjahit kebaya untuk usaha yang berkelanjutan. Dan kami sempat identifikasi dari yang bersedia sebanyak 15 orang. Nah, adapun metode yang kami gunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, yang pertama adalah melakukan observasi. Jadi observasi awal terkait dengan potensi akar permasalahan yang ada di sana dan bagaimana solusi yang akan kami lakukan untuk pemecahan masalah yang tentunya bersumber dari akar masalahnya, sesuai dengan latar belakang yang sudah saya sampaikan. Kemudian juga wawancara dengan beberapa pihak, termasuk kepala desa dan beberapa warga yang memang rata-rata ingin memiliki usaha sendiri dari rumah. Kemudian metode yang berikutnya adalah setelah dilakukan observasi dan wawancara, kami bersepakat untuk melaksanakan pelatihan, yaitu pelatihan membuat kebaya. Kemudian di samping pelatihan, kami juga melakukan metode terkait dengan bagaimana mendampingi para peserta yang berjumlah 15 orang itu untuk didampingi dalam kegiatan praktek pembuatan kebaya. Kemudian selama praktek dan pendampingan, kami juga melakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau proses yang mereka alami selama praktek maupun pembuatan kebaya. Kemudian dari hasil evaluasi itu kami lakukan refleksi. Dan ini ada beberapa gambar
atau foto-foto yang sudah kami dokumentasikan dari saat pelatihan, pendampingan maupun saat evaluasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, hasil dan yang kami peroleh dan pembahasan dari 15 orang yang kami latih selama pelatihan itu, mereka menunjukkan motivasi yang sangat tinggi, keinginan yang sangat kuat untuk sesegera mungkin memiliki keterampilan yang baik, utamanya terkait dengan pelatihan membuat kebaya. Nah, ini ada 15 orang yang kalau dirata-ratakan semua hasilnya ini adalah dikategorikan baik, berada dalam skor yang sangat baik juga, yang baik juga gitu ya. Kalau dirata-ratakan ini 76,6. Ini dikategorikan berpredikat baik. Nah, pelatihan ini dilakukan selama 3 bulan dengan 6 kali pertemuan dan juga pendampingan 6 kali. Jadi kami melibatkan juga 2 orang mahasiswa dari pendidikan kesehatan keluarga, khususnya yang konsentrasi tata bencana untuk mendampingi dan memberikan pelatihan. Nah, kemudian respon dari peserta pelatihan ini sangat baik sekali. Hal ini terlihat dari indikator yang ditunjukkan, yaitu pertama adalah kehadiran yang selalu 100%. Tidak ada peserta yang izin untuk tidak mengikuti pertemuan atau pelatihan. Kemudian motivasi dalam mengikuti pelatihan sangat tinggi juga, jadi sampai akhir pertemuan, dan juga menghasilkan produk yang memang berusaha mereka untuk bisa dipakai. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan merespon dan melaksanakan perintah dari setiap materi pelatihan. Nah, ini sangat cepat sekali. Ini yang menunjukkan bahwa mereka sangat membutuhkan, memiliki motivasi yang kuat dan juga memiliki keinginan untuk bisa kompeten dalam bidang menjahit kebaya, sehingga mereka dapat gunakan sebagai usaha yang berkelanjutan. Nah, ini ada beberapa foto juga. Nah, ini ada seorang peserta yang melakukan finishing dalam pembuatan kebaya. Kemudian yang ini adalah salah satu dari peserta yang sudah berhasil memakai kebaya sederhana yang mereka praktekkan. Nah, kemudian apa yang menjadi kesimpulan daripada pengabdian masyarakat ini? Yang pertama adalah sesuai dengan hasil yang sudah kami lakukan, kami pantau, dan proses yang kami lakukan bersama-sama dengan masyarakat yang di sana, yang ada di sana, serta 2 orang mahasiswa. Jadi kegiatan pengabdian masyarakat ini telah menemukan akar permasalahan dalam membangun dan memberdayakan masyarakat di Desa Gianyar Barat, khususnya di Munti Gunung, dalam hal peningkatan kompetensi melalui pelatihan pembuatan kebaya. Yaitu 15 orang ini telah memiliki keterampilan dari yang tidak bisa membuat kebaya menjadi terampil membuat kebaya. Mulai dari melakukan proses pengukuran badan, pembuatan pola sederhana, dan pembuatan kebaya. Perolehan skor dari pelaksanaan pelatihan ini digolongkan dalam kategori baik dengan skor rata sebesar 76, sehingga pelatihan ini dikatakan berhasil. Nah, keberlanjutan daripada kegiatan ini direkomendasikan dan para peserta juga menginginkan untuk berlanjut di tahun atau di kegiatan-kegiatan berikutnya secara bertahap dengan tingkat kompetensi yang lebih tinggi. Jadi mereka menginginkan keterampilan atau kompetensi yang lebih daripada apa yang mereka sudah miliki saat ini. Dan yang terakhir adalah kegiatan ini juga bisa berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi para peserta pelatihan diharapkan selalu memiliki keinginan untuk berupaya secara mandiri untuk mengembangkan keterampilannya melalui usaha, ya, paling tidak ya, menerima pesanan dari lingkungan desa setempat. Dan sehingga mereka diharapkan memiliki keterampilan yang selalu berkembang. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada para peserta seminar nasional pengabdian pada masyarakat ini. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih. Om Santi Santi.